Teks 45 kejutan untuk Radit. Rania sampai di depan ruang kerja Radit. Sekretaris yang sudah mengenal Rania langsung menyuruhnya masuk. Tok, tok, tok. Masuk, jawab Radit dari dalam ruangan. Rania membuka pintu. Radit terkejut sekaligus senang melihat kedatangan Rania. Kamu kok gak ngabarin dulu mau ke sini? Tanya Radit sambil berjalan ke arah Rania. Aku mau beri kejutan, jawab Rania. Karena terlalu senang Radit langsung saja memeluk Rania. Lepaskan Kak, malu dilihat orang. Apalagi pintu terbuka, ucap Rania berontak. Biar aja, aku kangen kamu. Karena pagi tadi kita tidak bertemu, jawab Radit mempererat pelukannya. Tapi sekarang sudah bertemu, aku hanya mengantar ini aja, ucap Rania melonggarkan pelukan Radit melihatkan tas makanan yang dibawanya. Kamu bawakan aku makan siang. Tanya Radit senang. Iya, ayo kita duduk dulu, ajak Rania sambil melepaskan pelukannya. Radit mengikutinya dari belakang. Kamu sudah cocok jadi istriku, goda Radit. Tadi di lobi aku melihat mantamu, ucap Rania tanpa menanggapi ucapan Radit. Siapa? Tanya Radit heran. Emang mantan Kak Radit banyak? Tanya Rania menatapnya. Hehe tidak, cuma Astrid aja, jawab Radit memainkan rambut Rania. Kemudian Rania sibuk mengeluarkan kotak makanan. Terus dia bilang apa? Tanya Radit lagi. Katanya dia calon istri masa depan Kak Radit, jawab Rania. Dia memang gila, kamu tidak usah dengarkan omongannya. Di hatiku sekarang hanya ada kamu. Tidak ada yang lain, ucap Radit. Siapa juga yang mikirin dia? Aku hanya memberitahu Kak Radit saja, jawab Rania. Apa kamu tidak cemburu samanya? Tanya Radit. Untuk apa cemburu sama mantan tua, jawab Rania santai. Hehe, kamu ini gemes aja, ucap Radit memencet hidung Rania. Dehem Davin. Ada Kak Davin. Kebetulan aku bawa makan siang ayo sekalian makan di sini, kata Rania. Ganggu orang aja, gumam Radit kesal. Pas sekali aku juga belum makan siang, jawab Davin senang. Dia kemudian duduk di sofa. Kakak ipar aku juga mau ikut makan, kata Randy yang tiba-tiba masuk. Iya, ayo sini gabung. Kebetulan aku bawa makanannya banyak, jawab Rania. Kalau urusan makanan cepat datang ke sini, ucap Radit masih kesal. Hehe Kak Radit tahu aja, jawab Randy sambil duduk di samping Davin. Rania kemudian menyiapkan makanan di atas meja. Kamu kenapa masih pakai kacamata sihran? Tanya Davin. Biar saja. Dia pergi sendiri entar banyak yang goda. Kalau berdua denganku baru tidak apa-apa lepas kacamata, jawab Radit santai. Anda cemburuan ya, ledek Davin. Enggak, cuman kalau dia lepas kacamata. Hati Randy yang kuat jadi lemah lagi, sindir Radit santai. Kenapa aku yang kena, protes Randy. Secara kamu pernah suka dengan Rania, jawab Radit lagi. Randy cemberut mendengar ucapan Radit. Biar yang waras yang mengalah, ucap Randy sambil mengambil makanannya. Sedangkan Rania mengambilkan makanan untuk Radit. Davin juga ambil sendiri. Kamu tidak makan sayang? Tanya Radit. Gak, siap ini aku langsung ke kantor ayah antar makan siangnya juga. Kalau sampai telat takutnya mah ayah kambuh lagi, jawab Rania. Ya udah, kamu hati-hati di jalan. Kamu pakai apa ke sini? Tanya Radit. Pakai mobil diantar sopir mama, jawab Rania. Ya udah, kotak makanannya biar aku antar pas pulang kerja, ucap Radit. Iya, jawab Rania tersenyum. Sering-sering antar makan siang ke sini kakak ipar. Biar kami kuat menghadapi kenyataan dalam kerja. Apalagi dengan bos seperti ini, ucap Randy. Rania tertawa mendengar ucapan Randy. Kamu tidak main ke tempat Sisi? Tanya Davin. Rencana dari kantor ayah baru ke tempat Sisi Kak, jawab Rania. Oke, jawab Davin. Setelah itu Rania pamit. Radit dan yang lain masih makan. Bahkan makanan yang dibawa Rania ludes dimakan mereka. Beberapa saat kemudian Rania sampai di kantor ayahnya. Ketika masuk ke lobi semua orang melihat ke arahnya. Mungkin mereka masih ingat kejadian waktu Rania bertengkar dengan Cynthia. Tapi Rania tidak ambil pusing. Apalagi mereka juga belum tahu kalau Rania anak pemilik perusahaan ini.
Rania, panggil Chandra yang kebetulan sedang di lobi menuju ruangannya. Kak Chandra, apa kabar? Sapa Rania sambil tersenyum. Rania memperhatikan penampilan Chandra agak berbeda dari terakhir ketemu. Mungkin karena dia kelelahan jadi lingkaran hitam di matanya terlihat agak jelas. Baik, kamu sedang apa di sini? Apa kamu sudah sehat? Tanya Chandra. Sudah Kak, aku mau ngatar makan siang ayah. Ayo sekalian kita makan siang bersama, ajak Rania. Oke, kebetulan kakak juga belum makan, jawab Chandra. Bagaimana keadaan Cynthia Kak? Tanya Rania. Masih seperti itu, kata dokter dalam minggu ini sudah bisa pulang. Pengobatan kakinya bisa dilakukan dari rumah. Sebelumnya kakak minta maaf atas apa yang dilakukan Cynthia terhadapmu. Dan sekaligus terima kasih karena kamu tidak melanjutkan kasus Cynthia, ucap Chandra. Iya Kak, kita keluarga harus saling memaafkan, jawab Rania. Kemudian mereka menuju ruang kerja Gunawan. Diiringi semua mata melihat kepergian mereka. Sesampai di ruang Gunawan, Rania masih melihat ayahnya bekerja. Tapi melihat Rania datang Gunawan segera memberhentikan kerjanya. Kamu baru sampai sayang? Tanya Gunawan senang. Iya, kebetulan aku jumpa sama Kak Chandra di lobi. Jadi sekalian aku ajak makan bersama, jawab Rania. Ayo Ken, kita makan dulu, ajak Gunawan. Iya Om, jawab Chandra sambil duduk di sofa. Rania kemudian mengeluarkan kotak makan yang dibawanya. Dan mulai menyiapkan makanan untuk ayahnya dan Chandra. Kelihatannya enak nih, ucap Chandra. Rania jago masak loh, kamu pasti suka, puji Gunawan. Rania hanya tersenyum saja. Mereka mulai makan. Ternyata benar kata Om, makanannya enak. Benaran kamu yang masak semuanya Ran? Tanya Chandra. Selera makannya yang beberapa hari ini hilang. Sekarang sudah kembali lagi setelah memakan masakan Rania. Iya Kak, silakan tambah lagi. Masih banyak, jawab Rania. Andai Cynthia bisa sepertimu, mungkin aku akan senang memiliki seorang adik, ucap Chandra. Sekarang aku juga adik kakak. Kalau ada apa-apa Kak bilang aja samaku, jawab Rania. Iya Ken, kalian sekarang sudah adik kakak. Jadi jangan sungkan, ucap Gunawan. Iya Om, apa Om tahu kenapa Papa akhir-akhir ini berubah? Seperti ada yang dia sembunyikan. Terutama sikap dinginnya sama Mama. Biasanya Papa tidak pernah seperti itu, kata Chandra sedih. Maaf, Om tidak bisa berkata apa-apa. Kata papamu dia sendiri yang akan menjelaskan semuanya nanti. Sekarang kamu gak usah banyak pikiran. Yang terpenting jaga kesehatan. Kalau kamu sakit siapa yang akan menjaga Cynthia dan mamamu di rumah sakit, jelas Gunawan. Iya Om, jawab Chandra pasrah. Papa benar Kak, sekarang hanya kakak yang bisa diandalkan dalam keluarga kakak. Aku lihat sekarang kakak sepertinya kurang istirahat, ucap Rania. Chandra tersenyum melihat ke arah Rania. Dia kemudian menghabiskan semua makanannya. Dia makan dengan lahap, padahal beberapa hari ini dia tidak selera makan. Hari ini dia baru merasakan punya adik dengan kehadiran Rania. Rania sampai di klinik Sisi. Sebelum ke sana Rania membeli beberapa minuman dan cemilan untuk dimakan bersama Sisi dan karyawannya. Rania, sapa Sisi sambil memeluknya. Kamu tambah cantik aja sejak kita tidak bertemu, ucap Rania. Kamu meledek aku. Ayo kita ke ruanganku. Kita mengobrol di sana, ajak Sisi. Rania hanya mengangguk. Sebelum masuk ruangan Sisi dia meninggalkan minuman dan cemilan yang dia beli tadi untuk karyawan Sisi. Mereka merasa senang. Rania hanya membawa sedikit untuk mereka makan di dalam. Gimana keadaanmu sekarang? Tanya Sisi setelah mereka berdua duduk di sofa. Seperti yang kamu lihat aku sudah sehat. Biarpun masih terasa nyeri di kepala, jawab Rania sambil menyeruput minumannya. Tapi aku senang melihat kamu sudah seperti biasa. Oh ya aku dengar kasus Cynthia tidak kamu lanjutkan, kata Sisi. Iya, aku kasihan sama Om Hendra dan Kak Chandra. Apalagi kondisi Cynthia seperti sekarang. Setidaknya dia sudah mendapatkan ganjaran dari semua perbuatannya. Dari kehilangan anak sampai tidak bisa jalan. Dia juga masih saudara denganku, jawab Rania.
Terus bagaimana dengan Om Gunawan dan Kak Radit tentang semua ini? Tanya Sisi. Mereka menyerahkan semua ini kepadaku. Karena korbannya kan aku, jawab Rania. Kamu selalu baik seperti biasanya. Bicara soal Kak Radit, sebenarnya aku ingin protes terhadapnya, kata Sisi sewot. Masalah apa? Tanya Rania heran. Dia memang tidak tahu masalah apa yang dibicarakan Sisi. Kak Radit sebagai bos Kak Davin terlalu egois. Dia tidak membolehkan aku dan Kak Davin menikah duluan kalau kalian belum menikah, jelas Sisi sewot. Haha, Rania tertawa mendengarnya. Kamu malah tertawa. Sebaiknya kamu tanyakan kenapa dia seegois itu jadi bos, Sisi cemberut. Iya, entar aku tanyakan. Emang kamu dan Kak Davin sudah ada rencana untuk menikah dalam waktu dekat? Tanya Rania. Belum, karena orang tuaku masih di luar negeri. Tapi setidaknya Kak Radit tidak membuat pernyataan seperti itu. Mana tahu kami ingin cepat menikah. Sedangkan kalian tidak tahu kapan akan menikah. Iya kali kami harus menunggu kalian sampai bertahun-tahun, ucap Sisi. Iya bawel, kalau kamu mau nikah ya nikah aja. Urusan Kak Radit biar aku yang urus. Kamu bilang saja sama Kak Davin seperti itu, ujar Rania. Makasih ya, kamu memang sahabat terbaikku. Kapan kamu tidur di apartemenku lagi? Aku kangen masakanmu, kata Sisi. Lain kali kalau ada waktu. Untuk sekarang aku ingin menghabiskan waktu bersama keluarga baruku. Entar kalau sudah nikah aku pasti ikut suami. Kasihan ayah hanya sebentar denganku, jelas Rania. Sama aku gak kasihan. Tanya Sisi. Hehe, kamu masih punya Kak Davin, jawab Rania. Tapi dia selalu sibuk, sekarang aja kami sangat susah untuk bertemu. Bagaimana kalau akhir pekan kita pergi main, hibur Rania. Serius kamu ada waktu akhir pekan? Apa kamu tidak ada janji sama Kak Radit? Tanya Sisi. Tidak, jawab Rania. Oke, tidak terasa semua berubah dalam beberapa bulan. Sekarang kamu sudah menjadi anak dari seorang pemilik perusahaan. Bukan sopir lagi. Iya, aku juga tidak menyangka akan mengalami perjalanan hidup seperti ini, jawab Rania. Mereka mengobrol sambil mengenang masa-masa lalu. Tidak terasa waktu cepat berlalu. Rania kemudian pamit pulang dan mereka berjanji akan bertemu akhir pekan. Sore hari Randy pulang dengan menggunakan motor antiknya. Kebetulan hari ini Randy mau membeli kaca spion untuk motor antiknya. Makanya hari ini dia ke kantor membawa motor tersebut. Randy keluar dari tempat orang yang menjual kaca spion motor antiknya dengan muka kesal. Pasalnya kaca spion tersebut sudah dibeli oleh kolektor barang antik 2 hari yang lalu dengan harga yang lebih tinggi dari yang ditawar Randy. Hufet, sial padahal sudah capek-capek mengumpulkan uang untuk membelinya. Malah dijual kepada orang lain. Dia tidak tahu apa kalau mengumpulkan uang penuh perjuangan antara hidup dan mati. Tahu gini aku pakai dulu uang mama. Nasibmu Tong tidak bisa punya kaca spion baru yang antik. Padahal kaca spion itu sangat cocok untukmu, omel Randy sambil meninggalkan tempat tersebut. Di perjalanan pulang Randy masih dengan suasana hati yang kesal. Sehingga dia tidak melihat orang hampir ditabraknya. Untuk Randy cepat mengerem motornya. Kalau jalan lihat-lihat, anak kecil seharusnya jam segini di rumah tidak berkeliaran di jalan, omel Randy. Siapa yang anak kecil si Om? Biar begini saya sudah kuliah loh walaupun baru semester 1. Dan satu lagi kenapa Om yang marah-marah padahal Om yang mau menabrak saya. Om mau saya laporkan membawa motor ugal-ugalan di jalanan, kata cewek itu tidak kalah galaknya. Hei enak saja saya dipanggil Om. Orang saya ganteng tiada duanya. Lagian siapa yang bawa motor ugal-ugalan? Kamu tidak lihat motor saya yang antik ini jalannya pelan. Kalau sempat kencang mungkin kamu sudah jadi ondel-ondel, jawab Randy. Cih, gantengan Om yang di dalam mobil itu lagi, kata cewek itu melihat ke arah mobil lewat. Randy juga melihat ke arah sana ternyata yang lewat Radit. Dia tidak melihat Randy di sana karena fokus menyetir. Di mana-mana Kak Radit selalu terdepan, batin Randy. Hei anak kecil, kecil-kecil mulutmu sepedas cabai rawit. Siapa namamu? Tanya Randy. Namaku Butik Om, jawabnya. Haha, namamu seperti toko baju, ledek Randy sambil tertawa.
Om tahu tidak kepanjangan butik adalah bunga cantik. Tapi gak ada cantik-cantiknya, ucap Randy lagi. Setidaknya aku imut, beda dengan om udah tua jomblo lagi, haha, ledek butik. Kok tahu, kamu tukang ramal ya, tanya Randy. Bukan, tapi tukang kibul, jawab butik. Hei kenapa kamu belum pulang juga? Apa orang tuamu gak cemas anak kecil masih berkeliaran di jam segini, ucap Randy. Saya lupa bawa dompet, jadi gak ada uang untuk ongkos pulang. Bagaimana kalau om antar saya pulang, katanya. Kamu tidak takut kalau saya apa-apakan? Tanya Randy. Tidak, jawabnya santai. Kenapa? Tanya Randy. Karena kelihatannya om bodoh, jawab butik lagi. Apa? Kamu minta dijitak ya? Lebih baik kamu pulang sendiri aja, kata Randy sewot sambil menaiki motornya. Tunggu, om tega ninggalin saya di sini sendirian, butik memelas. Randy jadi tidak tega meninggalkannya. Tadi kamu juga sendirian, jawab Randy lagi. Tapi sekarang saya bersama om. Kalau om mau antar saya, akan saya kasih imbalan. Sepertinya om suka barang antik. Papa saya kolektor barang antik. Di rumah penuh dengan barang antik miliknya, bujuk butik. Randy berpikir, apa ada kaca spion antik untuk motor saya ini? Tanya Randy. Kebetulan sekali, Papa baru membelinya 2 hari lalu, jawab butik. Oke, let's go, kata Randy senang. Mereka segera meninggalkan tempat tersebut, menuju rumah butik.